Malah tes tahap 2 ini nggak lolos lagi, maka Randy dan Citra juga nggak bisa mengisi kekosongan formasi. Kecuali kalau nanti di tes tahap 3 malah nggak lolos lagi, nanti Randy atau Citra ini bisa mengisi kekosongan formasi. Ini pemerintah sudah memberikan keadilan dengan menyelenggarakan seleksi P3K Guru. Mari kita sambut dengan bahagia, dengan kejujuran, dan kita harus tetap semangat ya, semangat kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat semuanya, sambil kita menunggu pengumuman hasil seleksi administrasi P3K Guru tahun 2021, pada video ini saya akan berbagi informasi terbaru, yaitu terkait tentang 5 prioritas guru sekolah induk pengunci formasi untuk lulus seleksi P3K Guru tahun 2021. Tentunya ini adalah suatu hal yang sangat menggembirakan bagi teman-teman guru honorer sekolah negeri ataupun tenaga honorer kategori 2 yang di sekolahnya ada formasi. Di sisi lain, informasi ini juga sangat bermanfaat untuk atur strategi bagi teman-teman lulusan PPG dan juga guru honorer sekolah swasta. Secara singkat, preview dari 5 prioritas guru sekolah induk pengunci formasi, ini adalah yang pertama teman-teman, ini adalah bisa mengunci formasi. Nanti penjelasannya seperti apa, nanti simak video selanjutnya ya. Kemudian yang kedua, ini adalah difasilitasi oleh Kemdikbud supaya ikut tes tahap 1 bagi teman-teman yang terlanjur tidak bisa untuk ikut tes tahap 1 ya. Dan selanjutnya langsung di SMS oleh Kemdikbud teman-teman, ini untuk prioritas bagi teman-teman yang guru sekolah induk. Kemudian juga prioritas lulus tes tahap 1. Ini adalah berdasarkan SE Menpan RB nomor 1075 tahun 2021 dan juga nilai lulus passing grade ini bisa dipakai ya untuk tes tahap selanjutnya. Bagaimanakah penjelasannya? Simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke, yang pertama teman-teman, ini adalah bisa mengunci formasi. Bisa mengunci informasi. Di sini kita analogikan untuk pengumuman seleksi penerimaan P3K Guru di sebuah kabupaten adalah seperti ini. Misalkan di sini untuk pemerintah Kabupaten Ngawi itu melakukan penerimaan P3K Guru tahun 2021. Nah, di sini ada formasi-formasi yang muncul teman-teman di masing-masing sekolah. Nah, misalkan di sini untuk nomor 197 dibutuhkan ahli pratama guru kelas. Formasi yang dibutuhkan ini adalah 1. Kemudian ini adalah SDN Sekar Putih 2. SDN Sekar Putih 2 di sini dibutuhkan 1 formasi. Sementara di SD ini ada guru honorer yang ijazahnya linear, terdaftar di Dapodik, dia bisa mendaftar di sini. Secara otomatis dia bisa mengunci formasi. Pada saat melakukan pendaftaran, maka tampilannya adalah seperti ini. Nah, tampilannya adalah seperti ini teman-teman. Ketika mendaftar P3K Guru, yaitu di bagian nomor 3, mendaftar formasi, kita dipersilahkan untuk memilih instansi kan, maka di sini otomatis langsung terkunci teman-teman. Jadi ketika kita memilih jenis seleksi di bagian 2, maka di sini otomatis dengan ijazah kita yang linear, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar ya. Nah, ini misalkan jabatan ahli pratama guru kelas, maka lokasi formasinya ini sudah terkunci ya. Nah, ini sudah terkunci, tidak bisa lagi kita klik teman-teman. Jadi ketika mendaftar saja, itu sudah bisa mendapatkan prioritas yaitu bisa mengunci formasi. Kalau misalkan di sini sudah mengunci formasi seperti ini teman-teman, maka ketika teman-teman yang lain tidak ada formasinya memilih, di sini otomatis sekolah yang akan dipilih yang tadi sudah terkunci formasinya, ini sudah tidak akan muncul lagi ya pada pilihan sekolah-sekolah yang mana di sana itu tidak ada guru honorernya. Lain halnya dengan yang bagian nomor 196 misalkan. Di sini diperlukan ahli pratama guru kelas, jumlah formasi yang dibuka adalah 1, sementara di SDN Tambak Romo 2, di sini tidak ada guru honorer yang ijazahnya linear. Misalkan di sana ada guru honorer tapi ijazahnya bahasa Inggris, atau ada guru honorer tapi belum terdaftar di Dapodik. Otomatis di sini untuk
Formasinya ini tidak bisa terkunci. Maka ketika teman-teman yang dari sekolah lain nggak ada formasinya, ini untuk sekolah SDN Tambak Romo 2, ini akan muncul di pencarian. Sehingga tampilannya adalah seperti ini. Nah, ini formasinya tidak terkunci, teman-teman. Kemudian yang kedua, teman-teman, yaitu difasilitasi oleh Kemdikbud supaya bisa ikut tes tahap 1. Nah, kemarin teman-teman, ketika teman-teman itu mendaftar di hari ke-11 ataupun 12, padahal di sekolah induk kalian itu ada formasinya. Tapi kita tidak memilih formasi, pada saat kita memilih formasi kita, itu akan muncul tampilan yang mana tidak ada pilihannya. Jadi sebenarnya kita punya ijazah yang linier dan di sekolah kita ada formasinya. Karena kita telat daftar itu sudah terlanjur didaftar oleh pendaftar lain. Jadi Bapak Ibu itu sudah tidak bisa memilih formasi tersebut ya. Kemudian setelah ada hal seperti ini dikarenakan menurut dari Permen-Pan RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, di sini ada peraturan. Di sini pada pasal 29 ayat 2 teman-teman, yaitu pelamar sebagaimana dimaksud ayat 1, ini yaitu THK 2 dan juga guru honorer sekolah negeri. Dalam hal kebutuhan P3K tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikannya ini sesuai supaya bisa ikut yang tes seleksi kompetensi 1 teman-teman. Seharusnya teman-teman itu bisa seperti ini ya, karena telah daftar, maka pada akhirnya di sini teman-teman itu harus terpaksa memilih sekolah lain. Nah, supaya teman-teman itu bisa ikut yang tes tahap 1, maka pemerintah itu memfasilitasi tombol riset pendaftaran. Jadi di sini yang di poin 2 ini adalah difasilitasi oleh Kemdikbud supaya bisa ikut tes tahap 1, yaitu dengan adanya tombol riset pendaftaran. Di bagian atasnya cetak kartu ujian. Jadi meskipun kita sudah submit pendaftaran, sudah akhir pendaftaran, kita bisa mengedit kembali untuk memilih formasi di sekolah induk kita ya. Yang seperti diumumkan pada guru p3k.kemdikbud.go.id, yaitu di sini untuk menindaklanjuti surat edaran Kemenpan RB ya. Di sini ada penyesuaian aplikasi pendaftaran. Ini adalah supaya teman-teman guru sekolah induk itu bisa kembali memilih formasi di sekolah asalnya dengan riset pendaftaran tersebut ya. Berikutnya teman-teman, ini pada bagian ketiga, di SMS langsung oleh Kemdikbud, yaitu untuk memastikan apakah kita sebagai guru honorer sekolah negeri ini sudah benar-benar melakukan riset pendaftaran. Karena pentingnya riset pendaftaran kita untuk bisa kembali ke formasi sekolah induk bagi kita yang sudah terlanjur melamar di formasi tempat lain ya, supaya bisa ikut tes tahap 1, ini di SMS langsung oleh Kemdikbud teman-teman. Yang mana saya rasa ini kita semua mendapatkan SMS ini ya. Jadi dari Kemdikbud, Anda belum melakukan riset lamaran P3K. Segera lakukan untuk menentukan formasi yang diperbolehkan. Pastikan hingga final resume. Abaikan jika sudah. Yang mana hal tersebut juga diumumkan di guru p3k.kemdikbudristek, yaitu penjelasan tentang SMS Kemdikbud ya. Yaitu di sini yang pertama, pelamar dari kategori honorer sekolah negeri dan THK 2 yang muncul tombol riset aplikasinya di sini dan mendapatkan formasi di ujian tahap 1 agar segera melakukan riset dan memilih formasi yang tersedia. Dikhawatirkan ini jika tidak riset, formasi yang dipilih saat ini sebenarnya merupakan formasi yang tidak dapat dilamar. Nah, ini teman-teman. Kemudian pelamar dari kategori honorer swasta dan PPG ini dapat mengabaikan tombol riset ini. Pastikan menyelesaikan sampai submit final resume. Kemudian teman-teman, untuk yang bagian nomor 4, ini adalah prioritas lulus tes tahap 1 teman-teman. Nah, di sini prioritas lulus tes tahap 1 ini sesuai dengan SE Menpan RB nomor B 1075 S.SM.01.00/2021 dan ini merupakan tamparan keras ya bagi teman-teman yang lulusan PPG dan juga guru sekolah swasta serta guru honorer sekolah negeri yang tidak ada formasi di sekolah induknya. Dalam surat edaran yang perihalnya ketentuan peserta seleksi kompetensi 1 pada pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021. Dalam merupakan surat yang ditujukan untuk pejabat pembina kepegawaian daerah.
Nah, ini teman-teman. Jadi ditegaskan lagi untuk yang guru honorer sekolah negeri dan THK 2 ini ditegaskan lagi masuk pada ujian kompetensi 1, teman-teman. Kemudian untuk yang poin 2, 3, 4 ini adalah pada intinya jika di sekolah induk ada formasi wajib mendaftar di formasi di sekolah induknya. Jika di sekolah induknya nggak ada formasi maka bisa mendaftar di sekolah lain. Namun teman-teman di sini kita perhatikan pada poin yang nomor 6 yaitu pelamar yang dari sekolah induk dan dari sekolah lain ini dikelompokkan berbeda. Jadi di sini pelamar yang dimaksud dari sekolah induk dan juga dari sekolah lain ini dibagi menjadi kedua kelompok ya. Yang mana kelompok pertama yang berisi pelamar mengajar di sekolah tersebut dan kelompok kedua berisi pelamar yang berasal dari sekolah lain. Kemudian di sini yang bagian nomor 7, pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 6 selanjutnya berkompetisi pada kelompoknya masing-masing. Kemudian pelamar pada kelompok kedua dari sekolah lain ya, ini berkompetisi untuk mengisi kebutuhan P3K sebanyak sisa teman-teman, ya sisa kebutuhan sebagaimana dimaksud pada angka 5. Jadi jika ada sisa dari guru honorer di sekolah induk maka barulah itu diisi oleh P3K yang lulus PG dari sekolah lain. Selanjutnya di sini, pelamar pada kelompok kedua berkompetisi untuk mengisi ini tadi ya. Kemudian ketentuan mengenai pengolahan nilai dan peruntukan kelulusan akhir pada masing-masing kelompok merujuk pada pasal 30. Kemudian dalam hal kebutuhan dari kelompok pertama belum terpenuhi karena nilai yang diperoleh pelamar tidak memenuhi ambang batas, maka pelamar, lah ini teman-teman, maka pelamar dari kelompok kedua tidak dapat mengisi kekosongan tersebut. Nah, ini teman-teman, kira-kira di sini apa maknanya, teman-teman? Untuk membantu menjelaskan pada poin 10, ini adalah kita berikan ilustrasi, misalkan seperti ini. Misalkan dalam sebuah seleksi tes P3K, di sini ada sebuah sekolah ya. Nah, ada sebuah sekolah namanya SDN Sejahtera 1. Kemudian di sini ada SDN Sejahtera 2. Kemudian seperti yang kita ketahui untuk seleksi tahap 1 itu diikuti oleh THK 2 dan juga guru honor sekolah negeri. Kemudian di SDN Sejahtera 1 ini ada 2 guru honorer. Kemudian di sini ada 3 formasi. Kemudian di sini teman-teman, untuk yang SD Sejahtera 1 di sini ada ASIS yang mendaftar dan juga di sini ada Mala ya. Kemudian di SDN Sejahtera 2 di sini ada 2 guru honorer dan di sini tidak ada formasi. Otomatis di sini dari 2 guru honorer ini dia mendaftar di SD Sejahtera 1. Karena di sini jumlah formasi lebih banyak daripada guru honorernya, maka di sini dia itu bisa melamar di sini ya. Tampilannya itu adalah ini terbuka, tidak terkunci. Kemudian di sini untuk yang SD Sejahtera 2 ini kita namai misalkan ada Randy, kemudian ada juga Citra. Nah, dari tes yang diselenggarakan untuk tes tahap 1, misalkan saja ini diperoleh hasil yang seperti ini. ASIS ini adalah dia lolos passing grade. Kemudian Mala, nah inilah ASIS dan Mala ini kan dari sekolah induk ya. Dari sekolah induk, ASIS dan Mala di sini dia lolos passing grade ya. Yang ASIS lolos passing grade, yang Mala tidak lolos passing grade. Kemudian di bagian kedua ini adalah kelompok 2 ya. Ini kelompok 1 sekolah induk, kelompok 2 pendaftar dari sekolah lain. Randy ini lolos passing grade. Kemudian Citra ini lolos passing grade. Nah, di sini teman-teman, pada saat kita melihat pada situasi ini, nah di sini otomatis untuk ASIS karena di sini dia ini lolos passing grade, maka dia otomatis sudah bisa terterima dan mengisi kekosongan formasi, satu formasi yang ada di SDN Sejahtera 1 ini ya. Kemudian di sini Mala ini tidak meloloskan ya, tidak lolos passing grade-nya. Jadi dia tidak lulus ya. Nah, Mala nanti bisa ikut tes yang tahap 2. Kemudian di sini Randy dan juga Citra. Nah, Randy dan Citra ini meskipun mereka ini lolos passing grade karena dia termasuk dalam kategori bagian 2 dari sekolah lain, ini tidak bisa mengisi kekosongan formasi yang ada pada guru SDN Sejahtera 1. Dikarenakan apa? Dikarenakan di sini masih ada Mala yang belum lulus passing grade ya. Nah, seperti yang tadi kita lihat pada surat edaran Menpan RB, maka tidak bisa mengambil sisa dari guru sekolah induk. Nah, nanti untuk Mala akan diberikan tes
2 kali lagi yaitu masuk tes tahap 2 dan tes tahap 3. Kalau misalkan, malah tes tahap 2 ini nggak lolos lagi, maka Randy dan Citra juga nggak bisa mengisi kekosongan formasi. Kecuali kalau nanti di tes tahap 3 malah nggak lolos lagi, nanti Randy atau Citra ini bisa mengisi kekosongan formasi. Dengan cara mereka nanti nilainya di-ranking ya. Nah, di-ranking itu berdasarkan dari, teknisnya yang lebih tinggi, kalau masih sama nanti, didasarkan pada sosiokultural dan juga manajerialnya. Kemudian terakhir pada usia. Kemudian teman-teman, yang kelima, ini adalah nilai lulus passing grade ini bisa dipakai untuk tahap 2 dan juga tahap 3. Dan ini bukan hanya untuk teman-teman yang guru honorer sekolah negeri ataupun THK 2, namun semua pendaftar juga seperti itu ya. Jadi misalkan saja, nah di sini adalah ada tes seperti ini ya, di SDN Sukamaju 1, ini ada 3 guru honorer, kemudian ada 1 formasi. Nah, di sini ada pendaftar yang namanya Asis, kemudian ada Mala, kemudian ada Randy. Selanjutnya dari ketiganya ini mendapatkan nilai yang seperti ini. Nah, di sini seperti yang sudah saya jelaskan pada video saya sebelumnya, yaitu otomatis di sini yang bisa mengisi kekosongan formasi di SDN Sukamaju 1, ini kan berarti siapa teman-teman? Yaitu di sini Randy ya. Karena apa? Karena dia lolos passing grade. Mengapa dia lolos passing grade bisa mengisi kekosongan formasi, tapi di sini yang ASIS tidak? Karena di sini didasarkan pada nilai akhirnya. Nilai akhirnya sama, kemudian kalau nilai akhir sama, maka didasarkan pada nilai teknisnya. Ini juga nilai teknisnya juga sama ya. Kemudian kalau di sini masih sama, maka didasarkan pada nilai manajerial dan sosiokultural yang paling tinggi. Otomatis di sini ASIS 150, Randy 160. Otomatis yang bisa mengisi kekosongan formasi tersebut ini adalah yaitu Randy teman-teman. Kemudian di sini untuk nilai kompetensi tes tahap 1, 2 ini bisa dipakai tes tahap berikutnya. Ini adalah nilai yang lolos passing grade ya teman-teman. Jadi di sini kita perhatikan. Nah, di sini untuk Mala ini sudah kita tidak perhitungkan ya untuk kelulusan ini. Kemudian di sini ada ASIS. Coba kita simak ASIS. ASIS ini dia nilainya sekian dan dia lolos passing grade. Maka jika nanti di tes tahap 2 nilai ASIS ini lebih rendah dari 485, maka nilai inilah yang akan dipergunakan untuk penghitungan dari Panselnas. Kalau nilainya perolehan tes tahap 2 nanti lebih tinggi, maka ini nggak dipakai. Yang dipakai nilai yang tes tahap 2. Kemudian di tes tahap 3, kalau nilainya lebih rendah, maka ini yang dipakai atau tes tahap 2 yang dipakai yang lebih tinggi. Kalau misalkan ini lebih rendah, maka tes tersebut yang akan lebih tinggi yang dipakai ya. Oke. Ini adalah memberikan gambaran kepada kita semua, yaitu teman-teman kita harus bersemangat ya untuk menyambut seleksi P3K guru ini. Bagi teman-teman guru honorer sekolah negeri, guru tenaga honorer kategori 2, lulusan PPG, kemudian juga guru swasta, ini pemerintah sudah memberikan keadilan dengan menyelenggarakan seleksi P3K guru. Mari kita sambut dengan bahagia, dengan kejujuran, dan kita harus tetap semangat ya, semangat kompak. Kita yakin bahwa rezeki itu sudah ada yang ngatur, jadi yang penting kita berusaha. Entah nanti hasilnya apa, itu tentunya Tuhan yang akan menentukan. Marilah kita senantiasa harus bersyukur ya dalam menghadapi setiap keadaan, setiap situasi. Semoga teman-teman ini nanti bisa keterima P3K dan gajinya berkah untuk keluarga tercinta. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.